Saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara. Selagi makhluk itu mendapatkan mandat sebagai manusia, itu tidak terlepas dari yang namanya perbuatan salah. Apalagi ini berurusan dengan selangkangan. Ini saya mohon maaf, karena lagi-lagi urusan selangkangan itu sangat sensitif. Orang setinggi apapun ilmunya, apalagi dia sudah mempunyai duit, sudah mempunyai kekuasaan. Dalam hal ini banyak sekali yang tidak bisa mengendalikan imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Sudah hampir kurang lebih 2 bulan ini channel Batas Radikal tidak mengupload video karena ada beberapa hal dan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menyinggung suatu permasalahan yang tentunya para subscriber semuanya sudah tahu, berita terkait seorang pengasuh pesantren atau kiai lah di Jember, Jawa Timur, yang kabarnya mencabuli santriwatinya. Bahkan ada info dari beberapa media lain, itu dia mencabuli atau melakukan hubungan seksual dengan ustazahnya yang ada di pesantren. Saya yakin semuanya sudah memantau berita ini, khususnya terkait pegiat media sosial, karena kita tahu semuanya bahwa channel Benteng Akidah atau yang diinisiasi oleh Fahim Mawardi ini merupakan sosok yang gemar sekali menentang pernyataan-pernyataan para kiai dari Nahdlatul Ulama, siapapun orangnya dari NU, kalau menurut dia itu dianggapnya tidak sesuai dengan pemahaman yang dia pakai, maka dia counter di dalam channel YouTube-nya, yaitu Benteng Akidah. Tidak lepas dari Kiai Said Akil Siroj, Gus Muafiq, apalagi Gus Miftah lah ya. Beliau sudah dibabat sama Benteng Akidah. Begitupun dari pemerintahan yang kerap sekali dikomentari, bahkan dikritisi, seolah-olah semua kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu menentang dengan apa yang ada di pikirannya. Ini sejalan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Sugiknur. Kalau teman-teman tahu, Gus Nur mengakunya sebagai Gus, padahal jauh dari hal itu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lontarkan itu sangat jauh sekali dari aturan atau koridor-koridor syariah. Nah, saya sebelumnya gemar sekali nonton channel Benteng Akidah. Kenapa? Karena apapun yang diungkapkan dalam channel ini berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada, baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan juga kaul-kaul para ulama itu diungkapkan dalam channel Benteng Akidah ini. Tapi ketika kasus pencabulan ini sudah terungkap, bahkan ini dilaporkan oleh mantan istrinya sendiri yang konon atas pengakuan Fahim, istrinya ini orang yang suka cemburuan, kurang lebih begitu, hingga akhirnya bercerai. Kemudian sang istri melaporkan hingga kasus ini sudah menjadi berita nasional, teman-teman sudah tahu semuanya. Nah, yang unik dalam pernyataan Fahim Mawardi ini, beliau ini seorang kiai, tetapi dalam statement-statement dalam menanggapi kasus ini, itu sangat tidak menampilkan bahwa dia itu seorang pengasuh pesantren. Kenapa? Dalam perjanjiannya atau ultimatum yang dia sampaikan ketika berita ini terbukti bahwa dia sudah melakukan pencabulan kepada para santrinya, dia berani berjalan kaki secara jongkok dari Jember ke Jakarta dalam keadaan telanjang. Kita tahu bahwa semalam berita yang sudah viral di media sosial itu terungkap bahwa Fahim Mawardi ini sudah menjadi tersangka. Artinya ketika
seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak kurang dan lebihnya polisi sudah mempunyai alasan-alasan atau bukti-bukti yang nyata. Kita lihat saja, sudah sampai mana kira-kira proses yang sedang ditangani oleh pihak polisi, dan tentunya juga akan dilanjutkan oleh pengadilan. Akankah Fahim Mawardi ini terbukti bahwa dia jelas sudah mencabuli beberapa santri, bahkan ustazahnya, ataukah ini berita hoax? Saya tidak akan memperdalam ke arah situ. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini, bahwa seorang pemuka agama itu sudah menjadi tradisi, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia ini saking mayoritas penduduknya muslim, pesantren-pesantren juga banyak. Jadi seolah-olah pemuka agama atau pimpinan tertinggi di pesantren ini seolah-olah dikultuskan. Dalam artian dianggap suci. Seolah-olah mereka tidak berpotensi berbuat maksiat. Apapun yang dilakukan ini benar. Apapun yang dia ucapkan ini sesuai dengan Quran dan hadis. Padahal kita tahu bahwa selagi makhluk itu mendapatkan mandat sebagai manusia, itu tidak terlepas dari yang namanya perbuatan salah. Apalagi ini berurusan dengan selangkangan. Ini saya mohon maaf, karena lagi-lagi urusan selangkangan itu sangat sensitif. Orang setinggi apapun ilmunya, apalagi dia sudah mempunyai duit, sudah mempunyai kekuasaan, dalam hal ini banyak sekali yang tidak bisa mengendalikan imannya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sekali lagi, ingin saya tegaskan bahwa pemuka agama apapun, baik itu Islam, ya, Buddha, Hindu, Kristen pun, itu janganlah kita menganggap mereka ini seolah-olah suci, seolah-olah imannya benar-benar terjaga. Itu sangat mustahil bagi saya, karena kalau kita lihat beberapa berita di luar negeri, misalkan di Thailand, seseorang yang pemuka agama dari Buddha, itu banyak sekali mereka yang melakukan pelecehan seksual. Begitupun yang ada di India, ya, Hindu, beragama Hindu. Pemuka agamanya banyak sekali melakukan demikian. Tidak terlepas dari agama-agama yang lain juga, Kristen. Di Amerika, di Perancis, itu banyak sekali yang melakukan hal-hal seperti itu. Saya menggarisbawahi bahwa kenapa hal ini sering terjadi. Poinnya itu adalah sering sekali jamaatnya atau umat-umat yang ada di dalam naungannya ini menganggap bahwa pemuka agamanya sangat suci, ya, sangat terhindar dari hal-hal yang bersifat manusiawi atau bersifat nafsu dunia. Nah, ini tentu sangat menjadi catatan kita bersama. Tentunya dengan adanya kasus Fahim Mawardi ini, kita semua harus mengkawal berita ini. Apakah ini benar menjadi fakta, Fahim Mawardi akan ditetapkan dan akan menerima hukuman atas apa perbuatan yang dia lakukan. Kita akan tunggu selanjutnya, dan catatan bagi pemuka agama lainnya agar berhati-hati, karena urusan selangkangan ini lagi-lagi sangat sensitif. Santri harus punya etika, harus punya batasan dengan kiainya. Siswi pun begitu demikian, harus punya batasan dengan gurunya. Mahasiswi sama juga harus punya batasan dengan para dosen-dosen yang telah mengajarinya. Semoga ini menjadi catatan kita bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.